akan mengingatkan lagi kesepakatan kita dalam pembelajaran ya. Di mana apa kesepakatannya? Pertama, tidak boleh makan di dalam pembelajaran. Terus yang kedua, ketika pembelajaran semuanya harus berperan aktif. Ya, terus yang ketiga, ketika ada yang keluar sebelum yang pertama kembali lagi ke kelas, tidak boleh ada yang keluar kecuali ada yang mendesak. Ya, nah itu adalah kesepakatan yang telah kita sepakati ya. Biar tambah semangat lagi, ikuti apa yang ibu katakan, oke? Oke. Kalau kata ibu 1, maka kalian tepuknya 1. Kalau kata ibu 2, maka tepuknya 2. Dan seterusnya ya. Kalau kata ibu 3, tepuknya 3. Oke, dimulai. 1. Roja, kenapa? Belum mulai. Oke, mulai lagi. 1, 2, 3, 4. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2. Oke, ibu akan mengingatkan lagi. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang nutrisi. Di mana nutrisi apa saja yang diperlukan tubuh? Karbohidrat, terus karbohidrat didapatnya dari apa? Selain nasi apa lagi? Iya, gandum, roti. Kalau protein didapatnya dari Daging bisa. ya daging bisa, karena protein itu ada berapa jenis? Terbagi. 1, yang kedua nabati. Sekarang lihat gambar ini. Apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar yang di depan? Bu, Apa? kenapa kalau tubuh membutuhkan semua yang ada di sana? Misalkan karbohidrat, vitamin, lemak, protein, dan lain-lain. Kenapa? Ya. Kita membutuhkan itu. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Kenapa tubuh tadi kan kita sudah minggu kemarin kita sudah membahas tentang nutrisi, di mana ini adalah nutrisi yang kita perlukan. Nah, kenapa? Karena nutrisi ini nanti akan diserap sama tubuh dan dipakai sama tubuh, sehingga salah satu yang dihasilkannya salah satunya adalah energi untuk kita beraktivitas. Nah, ketika ada yang dimasukkan, berarti nanti akan ada yang dikeluarkan atau dibuang, ya kan, seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang ya, yang namanya sistem pencernaan, di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengurutkan sistem pencernaan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Dimana nanti kalian pembelajarannya itu akan dibagi kelompok, terus akan mengisi LKPD, di mana nanti dalam pengisian LKPD diakhiri dengan sebuah presentasi setiap kelompok, yaitu tentang apa tadi? Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia itu diawali dari apa? Mulut, ya, kerongkongan, paru, usus halus, usus besar, anus. Nah, untuk tadi kan kerongkongan atau tenggorokan sih? Kerongkongan. Ya, kalau tenggorokan itu nanti masuknya ke apa? Ke sistem pencernaan. Nah,
dimakan sama kita itu akan diproses di dalam tubuh. Tadi kan ada yang masuk, pasti ada yang keluar, di mana yang keluar yang dibuangnya itu berupa feses atau kotoran, ya itu yang sudah tidak terpakai lagi oleh tubuh, yaitu yang disebut sistem pencernaan, gitu ya. Selanjutnya, apa yang kalian pikirkan tentang gambar di depan? Ini gambar apa? Makanan. Di mana ini nasi? Nasi itu apanya? Ya, karbohidrat. Ini ada tempe. Tempe itu apa? Protein apanya? Ini ada ikan lele. Ikan lele itu termasuknya apa? Protein apa? Ini apa? Sayuran, ya. Nah, kalau yang gambar satunya lagi apa? Feses. Kira-kira apa menurut kalian, atau gimana nih? Gambar di depan ini hubungannya apa dengan sistem pencernaan? Organ apa saja yang bekerja untuk mengubah makanan menjadi nasi? Ya, organ apa saja yang bekerja untuk mengubah makanan ini jadi feses, yang tadinya apa? Makanan kan ini ukurannya bisa besar ya, terus berwarna-warni, ada yang putih, ada yang oranye, ada yang coklat, tapi feses mah sama aja semuanya, ya kan, warnanya coklat, kadang ada yang kuning. Ada lagi? Apa yang terjadi pada Apa yang terjadi pada ini? Apa yang terjadi pada tubuh juga bisa merubah makanan menjadi nasi. Iya, apa yang terjadi pada tubuh ya sehingga bisa merubah ini. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari sekarang, ya kan? Nah, barusan kalian mau tahu nih, oh organnya apa aja nih? Ya, yang bisa merubah ini, terus prosesnya apa aja nih, gitu kan? Nah, untuk menyelesaikan Ibu apa itu adalah suatu permasalahan-permasalahan kan? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, Ibu akan bagi kelompok yang sudah ada. Di mana kan sudah ada ya kelompok belajar? Di mana sebelumnya kita ada kelompok belajar untuk kelas 8 ini ya, yaitu kelompok 1 untuk Ikhwan ya. Kelompok 2 mana aja? Kelompok 2, kelompok 3. Nah, untuk Ahwat kalau bergabung dengan kelompoknya, bisa mulai bergabung dengan kelompoknya. Nah, di sini Ibu akan bagikan LKPD ya. Di mana di situ ada beberapa yang harus kalian kerjakan. Dimulai dari awal itu adalah nama kelompok harus diisi, terus anggota kelompoknya apa saja di dalam langkah kerja. Yang pertama adalah kalian harus merumuskan masalah, ya kan? Rumusan masalahnya berarti dari mana? Dari sini, karena kita sedang membahas sistem pencernaan, ya kan? Nah, rumusan masalahnya kalian buat. Setelah itu jawablah pertanyaan atau rumusan masalah yang kalian buat itu, cari jawabannya ya. Cari jawabannya berdasarkan apa? Ibu kan udah tahu ya, di mana kelompok 1 itu senangnya denger ya kalau informasi itu, berarti nanti Ibu yang akan ke sana ya. Untuk kelompok 2 berarti kan kelompok 2 mah senangnya melihat ya kan, berarti kelompok visual, berarti nanti sumber belajarnya bisa lihat video dari YouTube ya kan. Kelompok 3 di mana kelompok 3 mah senangnya gerak ya kan, berarti nanti cara penyelesaiannya itu akan membuat apa? Alat peraga. Nah, untuk memulai mengerjakan
di sini untuk kelompok 2 ini untuk bahan mencari pemecahan masalahnya. Nanti untuk kelompok 1 Ibu akan ke sana untuk menjelaskan apa itu sistem pencernaan. Nah ini sekarang kita akan membahas tentang sistem pencernaan ya, di mana sistem pencernaan itu untuk mengubah makanan yang nantinya bisa diserap oleh tubuh ya. Kalau masuk kurang nasi terus tempe itu kan belum bisa diserap ya, tetapi ketika ada proses pencernaan yang nantinya bisa diserap oleh tubuh ya, di mana organ pencernaan itu terdiri dari apa? Mulut, kerongkongan, jangan lupa jangan kebalik sama sistem pernafasan ya kan. Kalau sistem pencernaan mah kerongkongan, setelah kerongkongan masuk ke lambung, setelah dari lambung usus halus, terus usus besar, lalu anus. Di mana pada sistem pencernaan juga itu di mulut itu terjadi dua sistem ya, di mana terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik itu menggunakan gigi ya, yang dari besar-besar digigit ya kan, sehingga menjadi kecil-kecil. Terus selain pencernaan mekanik ada juga pencernaan kimiawi. Salah satunya kalau kimiawi itu menggunakan enzim. Salah satunya enzim yang dihasilkan di mulut yaitu enzim petialin gitu ya. Terus kalau di kerongkongan itu tidak terjadi penyerapan atau apapun, jadi hanya lewat saja, di mana lewatnya itu ada suatu gerakan yang namanya gerakan peristaltik gitu ya. Terus dari itu masuk ke lambung ya, di lambung juga ada mekanik, ada kimiawi, ke usus, lalu ke anus ya. Di itu adalah sistem pencernaan. Bisa dipahami semuanya? Kalau sudah bisa dipahami, kalian boleh melengkapi LKPD-nya. Sambil nunggu kelompok 2, kelompok yang lainnya siapkan untuk presentasi di depan kelas ya. Biar berurutan, dimulai dari kelompok pertama dulu ya. Ya, nanti setelah selesai kelompok 2. Kalau sudah, bereskan lagi meja yang tadi sampah-sampahnya dibereskan lagi. Sudah kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 selesai. Kelompok 3 sudah. Berarti semua kelompok sudah menyelesaikannya dan sudah siap untuk presentasi. Siap. Kita lanjutkan sekarang presentasi sambil kalian bawa hasil kerja kelompoknya ke depan, sambil bawa LKPD-nya diserahkan ke ibu ya. Oke, untuk yang pertama ke depan, kelompok 1. Sekalian bawa LKPD-nya. Mana LKPD-nya? Terima kasih. Beri semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perwakilan kelompok Celsius akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia dengan tetap konsep. Di sini saya yang menjelaskan dari sistem pencernaan dari mulai makanan masuk mulai mulut, dari mulut masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadinya pendorongan bulus-bulus makanan menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Dan dari kerongkongan masuk ke lambung, di lambung terjadi pencernaan mekanik menghasilkan makanan dengan gerakan otot-otot lambung, pencernaan kimiawi dengan getah lambung yang mengandung cairan. Lanjut ke usus halus. Nah, di usus halus terjadi pencernaan kimiawi dengan enzim dalam getah usus maltase merubah maltase menjadi glukosa. Tripsin
berubah peptone menjadi pepson. Ispase berubah lemak menjadi asam lemak. Nah, dari usus halus masuk ke usus besar. Di usus besar terjadi pembusukan dan tercemar air. Dari usus besar langsung ke rektum atau anus, penyimpanan sementara feses dan pengeluaran feses fluorescens. Apakah ada yang ditanyakan? Ada, bisa. Pencernaan apa saja yang terjadi di dalam mulut? Nah, di dalam mulut terjadi dua pencernaan yang terjadi. Yang satu pencernaan mekanik dengan gigi untuk mengecilkan makanan. Yang kedua dengan kimiawi oleh enzim, tiamin atau maltase. Sudah. Cukup. Oke, cukup. Sekian dari kelompok Celsius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut, salut. Terima kasih untuk kelompok Celsius. Ini karyanya ya. Oke, sudah ya semuanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Terima kasih untuk presentasinya. Nah, barusan Ibu akan menanggapi tentang presentasinya sedikit ya. Presentasinya sudah berjalan dengan baik ya kan, di mana ada moderatornya ya kan, terus ada tim penyajinya ya, terus tadi ada pelemparan siapa yang mau bertanya atau enggak gitu. Tapi ada kekurangannya, yaitu tadi apa? Suaranya kurang lantang, apalagi khususnya yang di akhwat. Yang di akhwat suaranya kurang lantang, sehingga kalau ke belakang tidak terdengar begitu jelas ya. Terus tadi ada pelafalan istilah yang kurang tepat ya, seperti gerakan di kerongkongan itu namanya peristaltik ya. Ya gitu ya. Nah, seperti itu. Ibu kira semuanya sudah bagus ya untuk presentasinya. Mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki, khususnya untuk akhwat dari suaranya ya, biar terdengar lebih jelas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi kalian tiap kelompok sudah menjelaskan ya kan, di mana makanan itu akan dicerna oleh tubuh menggunakan organ-organ pencernaan ya, di mana organ pencernaan itu yang pertama terdiri dari apa tadi? Mulut. Di mulut terjadi apa? Pencernaan mekanik dan kimiawi. Dari mulut lanjut ke kerongkongan. Dari kerongkongan dari kerongkongan ke lambung. Setelah dari lambung ke usus halus, usus besar dan anus ya. Nah, itu adalah alur atau organ-organ pada sistem pencernaan. Nah, makanan yang tadi kan besar-besar ya, nasi ya kan, nasi kan besar, terus apa, tempe ya kan. Nah, kalau seperti itu nggak bakalan bisa diserap oleh tubuh ya kan, tapi melalui di gigi dikunyah ya kan, terus ada enzim di sana, terus ke lambung juga terjadi pencernaan lagi ya. Nah, baru terjadinya penyerapan yang kalian makan itu. Nasi kan tadi itu adalah sumber apa? Karbohidrat ya kan, terus tempe ada ikannya, ada sayurnya. Nah, semuanya itu diserapnya itu di mana? Di bagian usus halus. Nah, yang tidak terserap oleh tubuh masuk ke mana? Usus besar ya. Setelah dari usus besar, bagian terakhir atau organ terakhir pada sistem pencernaan adalah anus ya, seperti itu. Nah, itu adalah sistem pencernaan pada manusia. Bisa dipahami? Insyaallah. Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan kasih post test ya untuk sistem pencernaan.
Maksudnya kerja kelompok kan? Enggak, masing-masing ini nggak boleh kerja kelompok karena ini untuk mengetahui pemahaman kalian ya tentang sistem pencernaan. Tadi kan kita udah melalui mengisi APD di sana kan kalian mendapat informasi kan tentang sistem pencernaan. Nah gitu. Nah sekarang menguji pemahaman kalian tentang sistem pencernaan. Kerja sendiri-sendiri ya. Siapa yang belum? Sudah? Aku dulu. Udah dapat semuanya? Tadi belum? Ibu kasih waktu 10 menit.